Patrick Valerian. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang rasio produksi gas CO2 oleh mesin kendaraan terhadap kapasitas pohon mengkonsumsi dan menyimpan karbon dioksida. Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang biasa lebih dikenal sebagai global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Selanjutnya adalah penyebab pemanasan global. Yang pertama, energi. Terdapat 35,36% sumber listrik di Indonesia berasal dari batu bara dan terdapat 34,38% sumber listrik di Indonesia berasal dari minyak bumi. Setiap tahun, permintaan terhadap listrik terus bertambah, sehingga aspek tersebut berkontribusi sangat besar dalam pemanasan global. Yang kedua, transportasi. Mayoritas dari sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Bila semakin banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi, hal tersebut akan menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 30% terhadap pemanasan global. Yang ketiga adalah peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar kepada atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini karena masifnya industri ini di seluruh dunia karena dikonsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Yang keempat adalah industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Yang kelima, limbah industri. Pabrik pupuk dan penambangan batu bara serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Yang keenam, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Yang ketujuh adalah pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Yang kedelapan, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang kesembilan, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Berikutnya adalah dampak dari pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Yang kedua, hujan asam. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Yang keempat, permukaan laut naik. Kelima, ekologis terganggu. Dan yang terakhir adalah lapisan ozon akan menipis. Berikut saya akan membahas mengenai jumlah karbon emisi yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi dalam 1 tahun. Rumusnya adalah CO2 per galon dibagi MPG dikali miles. CO2 per galonnya adalah 10,18, MPG-nya adalah 22,0 dan miles-nya 11,5. Maka jawabannya adalah 5,32 ton. Berdasarkan United States Environmental Protection Agency mengatakan bahwa sebuah kendaraan pribadi dapat menghasilkan 5,32 ton CO2 setiap tahunnya. Selanjutnya analisis. Bila satu pohon dapat menyerap 28 ton gas CO2 per tahun, satu pohon dapat mengatasi berapa banyak emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Maka 28 dibagi 5,32, jawabannya adalah 5,26 ton. Sehingga satu pohon dapat mengatasi 5,26 ton karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi. Selanjutnya saya akan menghitung berapa banyak pohon yang dibutuhkan di Amerika Serikat. Terdapat 276 juta mobil di Amerika Serikat, 8,6 juta motor di Amerika Serikat. Maka jumlah motor dan mobil di Amerika Serikat adalah 284,6 juta. Jumlah pohon yang dibutuhkan dapat kita hitung dengan cara 284,6
54,6 juta dibagi 5,26, maka jawabannya adalah 54.106.463. Sehingga jumlah pohon yang dibutuhkan di Amerika Serikat adalah 54.106.463 dengan asumsi bahwa kendaraan pribadi. Kesimpulannya, Amerika Serikat butuh menanam lebih banyak pohon untuk mengatasi karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, khususnya transportasi. Yang kedua, untuk mengatasi jumlah karbon emisi yang terjadi, dapat kita lakukan dengan cara menghemat listrik, meminimalisir penggunaan AC, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, pada masa pandemi, jumlah karbon emisi yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah pemanasan global? Yang pertama, kurangi penggunaan transportasi seperti mobil dan motor. Bila di tempat yang kita tuju tidak terlalu jauh, lebih baik kita menggunakan sepeda. Yang ketiga, sekian, terima kasih.